Selamat siang semuanya, anak Ibu kelas 12. Untuk hari ini, Ibu di sini mengisi materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti yang mungkin biasanya 2 minggu atau 4 minggu yang lalu itu Bapak Made yang mengisi materi ini. Nah, di sini sebenarnya Ibu sedikit jelaskan bahwa Ibu juga mengajar kelas 12, ya. Maka daripada itu, Ibu hari ini mengisi materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Nggih, untuk mungkin ada anak-anak yang belum mengenal Ibu ya, atau mungkin ada yang sudah mengenal Ibu. Tapi di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nggih, nama Ibu Niwayan Yeni Marta Rina Rahayu, bisa dipanggil Ibu Yeni. Ya, Ibu itu dari Gianyar, tepatnya Tegal Tugu. Ya. Nah, di sini Ibu memegang mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti itu kelas 10, 11, dan 12 juga. Maka daripada itu, biar kalian tidak awam, terutama yang Ibu ajar di kelas 12 AP 1, ya. Ibu juga sebagai wali di sana agar mengetahui siapa walinya dan siapa yang mengajar agama Hindu. Seandainya nanti jika sudah kita bertatap muka, bapaknya tidak bisa mengajar, mungkin ibu yang akan menggantikan seperti itu, ya. Nah, dari materi 2 minggu lalu yang sudah diajarkan oleh Bapak Madinya, sekarang Ibu akan lanjut ya ke materi berikutnya, masih di Weda sebagai sumber hukum Hindu. Nah, untuk materi berikutnya adalah sloka ya. Sloka apa saja yang yang menjelaskan atau memuat sumber hukum Hindu, menjelaskan sumber-sumber hukum Hindu di sana, seperti itu. Ya. Nah, di sini Ibu sedikit menjelaskan agar kalian paham apa itu sloka ya. Mungkin ada beberapa anak didik Ibu yang awam tentang sloka. Ya, sloka itu adalah sebuah bait yang aslinya terdapat dalam bahasa Sanskerta ya. Bait ini khususnya terdiri dari 2 baris. Ya, paling banyak itu terdiri dari 2 baris, sedangkan setiap liriknya itu terdiri dari 16 suku kata. Ya. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan sumber hukum Hindu. Di sini sloka-sloka apa saja yang menjelaskan sumber hukum Hindu. Ibu sudah cari beberapa contoh untuk kalian bisa kalian lihat, bisa kalian baca pada PPT Ibu PowerPoint Ibu di sini. Ibu sudah kutip beberapa sloka-sloka yang memuat atau menjelaskan sumber hukum Hindu. Ya. Nah, yang pertama itu adalah Menawa Dharma Sastra, itu bab 2, sloka 2. Nah, Ibu langsung jelaskan saja di sini. Bisa kalian baca ya. Berbuat hanya karena nafsu ya untuk memperoleh pahala tidaklah terpuji. Namun berbuat tanpa keinginan akan pahala tidak dapat kita jumpai di dunia ini, karena keinginan itu bersumber dari mempelajari Weda, dan karena itu setiap perbuatan diatur oleh Weda. Nah, itu isi dari kitab Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 2. Nah, dari penjelasan ini mungkin kalian harus terjemahkan lagi. Maksudnya apa di sini ya? Perbuatan seperti apa di sini? Nah, itu harus kalian terjemahkan. Nah, Ibu di sini akan jelaskan sedikit.
berbuat hanya karena nafsu untuk memperoleh pahala, tidaklah terpuji. Sama dengan kita melakukan kegiatan atau menolong seseorang atau berbuat itu jika hanya menginginkan keuntungan semata atau menginginkan keuntungan untuk diri kita, memuaskan nafsu untuk diri kita, itu tidak baik sama sekali seperti itu. Itu yang terbuat dalam weda. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan hanya untuk memuaskan nafsu, keinginan kita semata, ya, tidak ada untungnya bagi orang lain, itu tidaklah baik. Nah, itu akan ada yang namanya hukuman, atau itu akan ada yang namanya timbal balik dari suatu perbuatan yang kita lakukan tersebut. Jika kalian pasti sudah tahu ya hukum karma pala, jika itu baik kita pasti akan terima baik pula, jika buruk kita pasti akan terima buruk pula, seperti itu. Itu terdapat dalam Weda, ya, yang dimuat kembali, ya, yang bersumber dari Weda dan dimuat kembali dalam kitab Manawa Dharma Sastra, seperti itu. Selanjutnya masih dalam kitab Manawa Dharma Sastra, ini bab 12, sloka 95. Ya. Semua tradisi dan sistem kefilsafatan yang tidak bersumber pada Weda tidak akan memberi pahala. Kelak sesudah mati karena dinyatakan bersumber dari kegelapan. Nah, jadi di sini suatu tradisi, kefilsafatan, adat istiadat, seperti itu, budaya, terus hukum, itu harus semua bersumber dari Weda. Ya, semua harus bersumber dari Weda. Karena Weda itu adalah sumber yang pertama, ya, sumber yang pertama untuk melakukan suatu hukum, untuk merancang suatu hukum, di mana nanti Weda itu dipilah kembali, dimuat kembali, ditulis kembali dalam kitab lainnya, termasuk kitab Manawa Dharma Sastra. Ingat, Weda itu adalah sumber hukum yang paling utama. Ingat itu, ya. Weda adalah sumber hukum yang paling utama. Jadi jika kita membuat peraturan, tradisi, terus budaya, filsafat, apalagi misalnya pokoknya aturan yang itu tidak berdasarkan Weda atau kebenaran atau dharma, itu kelak akan mati dan itu dianggap bersumber dari kegelapan. Ya, kalian sudah pasti mengerti jika mana misalnya dalam suatu tempat, suatu perkumpulan itu misalnya tidak berdasarkan ajaran yang benar, ajaran Weda atau kitab-kitab Hindu lainnya yang memang akurat di sana, Bhagavad Gita, Manawa Dharma Sastra, Sarasya Musaya, itu misalnya, kalau suatu perkumpulan itu membuat aturan, tetapi di dalam aturan itu ya tidak ada termuat isi dari Weda, itu dikatakan bersumber dari kegelapan. Ya, itu tidak bisa diterima di dalam masyarakat, seperti itu, ya. Itu tidak bisa diterima di dalam masyarakat. Selanjutnya masih Manawa Dharma Sastra, itu bab 12 sloka 100, ya. Panglima angkatan bersenjata, pejabat pemerintah,
pejabat pengadilan, dan penguasa, atau semua dunia ini hanya layak kalau mengenal ilmu Weda. Ya, hanya mengenal ilmu Weda itu sendiri. Jadi, kita sebagai manusia, ya, apalagi kita sebagai yang berpangkat sebagai panglima, gitu kita anggap, berpangkat sebagai polisi, tentara, yaitu kita sebagai contoh, penegak hukum apalagi, terus pengacara. Nah, itu pekerjaan sangat sebenarnya menurut Ibu susah gampang ya. Pengacara itu harus membela yang benar. Ya. Dia pejabat pemerintah harus tahu aturan yang benar. Terus polisi, tentara. Nah, itu harus tahu aturan yang benar, pendidikan yang benar berdasarkan dharma, berdasarkan kebenaran, berdasarkan ilmu pengetahuan dharma atau ilmu pengetahuan Weda. Ya. Nah, di sini jika penegak hukum tidak memiliki ilmu berdasarkan dharma, bagaimana itu hukum akan ditegakkan? Seperti itu kan? Ya, kan seperti itu pertanyaannya. Maka daripada itu, kalau kalian coba berpikir ya, pikir logis saja. Jika suatu penegak hukum itu tidak hatinya, ilmunya tidak berdasarkan ilmu kebenaran, ya ilmu Weda, tapi dia menjadi pejabat pemerintah penegak hukum, apa akan jadinya pemerintahan itu sendiri seperti itu. Ya, makanya di zaman Kali Yuga ini ya, kalian udah masuk ke zaman Kali Yuga ya, kalian sudah hidup di zaman Kali Yuga nih namanya. Di zaman Kali Yuga, itu zaman terakhir, kalian hidup di sini, di zaman ini, banyak kalian pasti akan temukan orang-orang yang misalnya yang memiliki jabatan tidak berdasarkan ilmu yang benar. Itu Ibu sayangkan sekali. Maka daripada itu, kita sudah mempelajari yang namanya ilmu Weda, ilmu Dharma, mempelajari agama Hindu, yang mempelajari budi pekerti, ya, itu kalian harus resapi, pelajari dalam-dalam. Makanya Ibu di sini sempat menyinggung siswa ya, kakak kelas yang kalian sudah alumni. Ibu tidak ingin menganggap pelajaran agama Hindu, budi pekerti seperti itu, apalagi lah selain yang dianggap penting atau di-UN-kan itu disepelekan. Karena moral yang kalian miliki, tingkah laku yang kalian miliki, ya, tingkah laku yang sudah kalian coret sendiri di kertas putih itu berdasarkan ilmu Weda itu sendiri yang sudah diajarkan dari sejak TK, SD, SMP, dan penguatannya pada saat SMA. Ya, bukan SMA belajar lagi, tapi penguatan pada saat SMA atau SMK. Ya, TK, SD boleh lah kalian itu masih kertas putih yang ditulis. Ya, kertas putih yang ditulis. Orang tua kalian mengajarkan apa yang harus ditulis oleh diri kalian. Itu orang tua yang mengajarkan. Nah, orang tua kalian mengajarkan harus berdasarkan yang namanya Dharma, ya, ilmu Weda. Maka daripada itu, apa yang dicontohkan oleh orang tua, apa yang dicontohkan oleh sang pendidik, entah itu pendidik di rumah, itu yang mendidik kalian di sekolah, itulah yang kalian akan tuliskan di kertas putih itu. Jika tidak berdasarkan yang namanya Dharma atau ilmu Weda itu, nah, ke depannya apa yang akan terjadi? Itu akan keluar dari yang namanya Dharma, kebenaran, menjadi adharma atau kegelapan. Nah, maka daripada itu,
setiap orang, tidak hanya pejabat saja, yang harus memiliki yang namanya ilmu Dharma atau ilmu Weda ini, tetapi semua orang ya, semua orang harus memiliki yang namanya ilmu Dharma, kebenaran, agar tidak terjadinya suatu tindakan yang menjerumuskan ke kegelapan atau adharma itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan dalam Manawa Dharma Sastra, bab 12, sloka 100 ini, yaitu seorang pejabat harus memiliki ilmu yang layak yang berdasarkan dharma dan kebenaran. Jika tidak, tidak boleh menjadi yang namanya pejabat, pemerintah apalagi, atau pengadilan, bekerja di pengadilan, menjadi pengacara. Nah, itu pekerjaan yang harus berdasarkan kebenaran itu sebenarnya. Ya. Selanjutnya ini Sarasyamusaya. Sarasyamusaya bab 40 itu menjelaskan bahwa adapun yang patut untuk diingat-ingat, semua apa yang diajarkan oleh Sruti ya disebut dengan dharma. Semua yang diajarkan oleh Smrti pun itu adalah dharma namanya. Demikian pula tingkah laku orang atau sista disebut dengan dharma. Yang disebut dengan sista adalah yang berkata-kata benar. Orang yang dapat dipercaya, orang yang menjadi tempat pensucian, orang yang menjadi tempat menerima ajaran kerohanian, ya, singkatnya di sini ketiganya itu disebut dengan dharma namanya, ya. Ketiganya itu disebut dengan dharma. Ini yang dimaksud ketiganya tempat pensucian, orang yang menjadi tempat penerima ajaran kerohanian, ya. Terus orang yang dapat dipercaya. Itu yang dimaksud ketiganya di sana. Ya. Jadi orang yang berkata-kata benar itu adalah orang yang dapat dipercaya. Ya, orang yang menjadi tempat pensucian, orang yang menjadi tempat menerima ajaran kerohanian. Nah, itu disebut dharma namanya ya, itu disebut dharma namanya. Jadi semua semua yang harus diingat, semua yang harus patut kita ingat, semua harus yang patut kita laksanakan, ya, itu harus berdasarkan Sruti dan Smrti, ajaran Dharma, itu. Jadi, kalau kalian memang ingin memiliki teman, itu contohnya, ingin memiliki teman, ya teman yang berdasarkan, teman yang seperti apa? Teman yang seperti Cista, ya, Cista itu disebut dengan Dharma. Teman yang berdasarkan Dharma, yang berkata-kata benar, ya, bergaulah dengan orang-orang yang memiliki sifat Cista atau Dharma. Artinya kalian bergaulah, mendekatlah, bergaulah dengan orang yang positif, menjauhi orang-orang yang bersifat negatif atau adharma. Karena aura positif lebih banyak masuk dalam diri kalian, ya, terus-menerus masuk dalam diri kalian menjadi aura yang positif, banyak positifnya, menjadi kekuatan yang besar untuk diri kalian melakukan hal yang positif, berpikir positif, bertingkah laku positif. Ya. Di sana pasti didasarkan dengan dharma. Apapun yang kita lakukan tidak berdasarkan dharma, ya, itu pasti akan menuju kegelapan atau
adharma, seperti itu. Pasti ada di sana hukum karmanya kembali. Ya, ingat di sini kita mempelajari hukum, pasti ada hukum karmanya. Seperti itu ya. Nah, itu beberapa contoh sloka yang memuat tentang ajaran hukum Hindu. Kalian bisa nanti cari lagi, tidak hanya Sara Samuscaya, tidak hanya Bhagawan Gita, tidak hanya Manawa Dharma Sastra, tapi Bhagawan Gita juga, ya Yajurveda juga. Itu ada ya, menjelaskan tentang hukum Hindu di sana. Kalian bisa cari contoh di rumah nanti ya. Kalian bisa cari contohnya, terus silakan dibaca. Setelah dibaca itu harus dimengerti kembali. Ya, kata-katanya itu harus diterjemahkan lagi agar lebih paham. Seperti itu isi dari kitab kita, seperti itu harus diterjemahkan kembali agar lebih memahami. Ya. Sudah? Nah, itu sloka yang memuat tentang ajaran hukum Hindu. Selanjutnya adalah hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal. Nah, sekarang kita membahas hukum Hindu yang real ya, yang ada di daerah kalian. Sekarang Ibu ingin kalian ayo ingat lagi hukum apa yang ada di daerah kalian, di daerah setempat ya. Setiap orang antara teman A dan B, jika tempat tinggalnya berbeda, pasti hukum Hindunya berbeda, hukum adatnya pasti berbeda. Sekarang coba kalian ingat ya, ingat hukum Hindu apa yang terdapat di daerah kalian, di desa kalian. Nah, ruang lingkup kecil di Banjar atau di STT, kalau kalian sudah ikut Sekatruno, coba kalian ingat hukum Hindu, peraturan adat apa yang ada di daerah kalian. Nah, itu Ibu ingin nanti gali ya. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan apa itu budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal. Nah, di sini sudah Ibu paparkan sedikit tentang budaya. Ya, budaya itu adalah hasil pekerjaan atau usaha dari manusia yang berwujud benda atau pemikiran manusia pada masa hidup di kala itu. Jadi kita sebagai umat Hindu, khususnya orang Bali ya, imajinasi orang-orang Hindu atau Bali itu sangat beraneka ragam ya, budayanya sangat banyak. Janganlah kita katakan budaya antara budaya Gianyar dengan Denpasar gitu, kita jangan jauh-jauh seperti itu. Kita lihat budaya, oh di desa saya kalau buat canang seperti ini, tapi kalau di rumah saya canangnya seperti ini bentuknya, itu misalnya, karena hasil pemikiran manusia itu berbeda-beda. Ya, itu. Selanjutnya adat. Adat adalah gagasan, ya, kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok. Yang lazim dilakukan di suatu kelompok itu ya, apabila adat ini tidak dilaksanakan, akan terjadi kehancuran, terus di sana akan menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Jadi adat itu lebih spesifik ya, adat istiadat itu lebih spesifik, dia lebih bersifat khusus ya. Selanjutnya kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu merupakan bagian dari budaya itu sendiri ya, suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan ya dari bahasa masyarakat itu sendiri.
kearifan lokal itu biasanya diwariskan secara turun-menurun ya, dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Itu biasanya kearifan lokal. Pasti ada ciri khas masing-masing dari daerah itu setempat seperti itu, yang tidak mungkin bisa disamakan di daerah lainnya. Gitu. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal. Selanjutnya Ibu akan jelaskan hubungannya ya, hubungan hukum Hindu dengan hukum adat. Ya. Ini sangat berkaitan sekali. Hukum Hindu dengan hukum adat itu apakah sama atau tidak? Ya. Nah, coba kita baca sesama, Ibu jelaskan di sini. Dalam praktiknya di tengah masyarakat, memang tampak gejala yang bertaut-mentaut, artinya berhubungan, ya, saling berhubungan antara hukum Hindu dengan hukum adat. Jadi, hukum Hindu dengan hukum adat itu saling berhubungan, saling berkaitan. Ya. Kitab-kitab hukum Hindu dalam bentuk kompilasi seperti misalnya sudah kompilasi ini ya, seperti Adigama, Agama, Kutaragama, terus Purwadigama, dan Kutaramanawa, memang amat sering itu dijadikan sumber penyusun hukum adat. Ya, itu dasar dari penyusunan hukum adat. Jadi hanya transfer ke dalam hukum adat tidak dilakukan sepenuhnya. Dilakukan sepenuhnya. Itu karena apa? Kita harus menyesuaikan daerah setempat. Seperti itu ya. Karena tidak semua materi dalam hukum Hindu terdapat sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Harus disesuaikan. Ya, harus disesuaikan. Yang mana saja harus kita saring. Hukum-hukum adat yang berdasarkan kitab tersebut, yang mana saja kita harus pakai yang cocok untuk daerah itu sendiri, tempat itu sendiri, seperti itu. Hukum adat menduduki orbit yang sentral dan telah berperan dominan dalam suatu lingkungan kebudayaan tertentu. Ya, sangat berperan penting hukum adat itu. Yakni lingkungan masyarakat adat yang mendukungnya. Ya. Konsekuensinya dari peran yang dominan itu menjadikan hukum adat itu semakin mengekar dan melembaga dalam interaksi sosial. Ya, dalam artian bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat ya tersebut tidak dapat dibantahkan, harus patuh terhadap hukum adat. Seperti itu. Ya. Jadi di sini hukum Hindu itu sangat berkaitan dengan hukum adat. Ya. Hukum adat itu artinya hukum adat itu mencari sumber dari hukum Hindu, ditariklah, didefinisikan yang mana cocok untuk dipakai dalam suatu kondisi, situasi masyarakat tersebut. Seperti itu. Ya. Makanya Ibu katakan seperti tadi Ibu katakan setiap desa, setiap tempat, setiap kabupaten, setiap kota itu hukumnya berbeda-beda. Jangan disamakan. Ya, itu tidak boleh kita samakan. Karena kita harus sesuaikan dengan kondisi situasi masyarakat tersebut. Kondisi situasi masyarakat di daerah Ubud dengan kondisi situasi masyarakat di daerah misalnya Tegalalang pasti berbeda. Apa? Sudah jelas, ekonomi pasti berbeda. Ya, kondisi situasi ekonomi sudah pasti berbeda. Tempat lokasi sudah pasti berbeda. Banyaknya penduduk sudah pasti berbeda. Ya, misalnya berjumlah masyarakat yang
bekerja dan tidak bekerja itu pasti berbeda antara Ubud dengan Tegalalang. Makanya di sana hukum adatnya pasti berbeda. Pasti signifikan sekali berbedanya. Nah sekarang Ibu di sini ingin bertanya kepada kalian, ya. Ibu ingin bertanya kepada kalian, coba cari satu sumber hukum Hindu atau hukum adat yang ada di desa kalian. Seperti itu. Ya. Coba kalian ingat, jangan terlalu lingkupnya luas. Coba di Banjar misalnya, di keturunan-turuni kalian, apa ada aturan tertentu yang mengatur satu kelompok di sana. Apa kalau kalian, ya di sini pasti kelihatan yang sering terjun ke masyarakat dan mungkin jadi anak rumahan, mungkin kurang tahu akan hukum adat yang ada di daerah kalian. Kalau mungkin sering terjun di desa, pasti tahu. Ya, ayo siapa yang mau menjelaskan hukum adat apa yang ada di daerah atau di desa kalian? Silakan. Ada yang ingin menjelaskan? Di mute aja. Ya, silakan Bella, Made Bella ya. Silakan Made Bella. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nima Debela dari kelas 12 AP9, nomor absen 8. Yang saya ketahui, hukum adat yang ada di Banjar saya itu seperti yang sedang terjadi saat ini. Banjar mana? Daerah mana dulu? Ayo, biar temannya tahu. Oh, Payangan, Bu. Buahan Kajen. Banjar Tengipis. Ya, silakan. Jadi, seperti yang ada di sekarang itu kan ada di satu rumah itu kayak ngodalin di sangahnya gitu, ngresigano. Jadi ada yang namanya lunaselo. Lunaselo itu semisal ada orang yang meninggal, kan harusnya sebel satu Banjar. Tapi tidak sebel karena ada yang lunaselo tersebut. Jadi yang pergi ke rumah keluarga yang berduka itu hanya yang prai-prai saja. Nah, prai itu adalah orang-orang tua yang anaknya sudah menikah. Jadi orang tua tersebutlah yang pergi ke rumah duka dan hanya mereka saja yang sebel. Jadi sisanya itu tidak sebel, tidak cuntake, boleh pergi ke pura karena sudah ada yang lunaselo tadi. Berarti tidak dalam satu rumah itu hanya orang tuanya saja yang sebel. Iya, Bu. Tapi terkadang kembali ke masing-masing keluarga itu sendiri. Ada yang kalau misalnya neneknya pergi ke rumah kematian, anaknya ikut sebel. Tapi ada juga yang kalau orang tuanya pergi ke rumah kematian, anak-anaknya tidak ikut. Karena sudah dianggap itu prai dan prainya saja yang sebel. Karena sudah ada yang naselo. Artinya gumi metutup gitu istilahnya. Ya, jadi itu aturan yang sudah ada dari dulu dan masih diterapkan terus ya. Itu aturan yang harus dilakukan jika misalnya ada odalan di sana ya. Khususnya jika ada odalan dan ada orang meninggal. Iya. Harus mengikuti aturan seperti itu. Iya, soalnya kan kalau misalnya kayak ngresigano di satu rumah itu, waktunya kan nggak bisa sehari 2 hari, bisa sebulanan gitu. Ya, lama. Ya, oke, makasih Bella atas penjelasannya. Cukup menarik ya, kalian bisa tahu. Jadi
aturan-aturan apa saja yang ada di daerah itu sendiri, daerah tempat itu sendiri, seperti itu. Oke, ada yang lainnya mau untuk berargumen? Silakan yang lain. Ya. Ada yang lainnya ingin berargumen? Ya, maka daripada itu ya, kalian tidak apa namanya? Kalian sudah besar ya, udah SMK, SMA, itu umur kalian sudah belasan, 18-an, 17 tahun itu, janganlah kalian hanya berdiam di rumah saja. Terjun ke masyarakat, mengikuti aturan masyarakat, mengikuti hukum adat yang ada di dalam masyarakat, dalam ruang lingkup kecil aja Ibu katakan di rumah lah, pasti ada aturan-aturan yang harus kalian ikuti berdasarkan situasi kondisi di rumah itu sendiri. Misalnya, pertama, kalau kamu tidak melakukan kewajiban pagi, misalnya nyapu atau membanten di rumah, ibu atau orang tua kalian tidak akan memberikan uang saku gitu misalnya. Itu kan aturan kecil yang harus kalian ikuti. Ada konsekuensinya yang harus kalian terima. Dan lingkupan lebih luas lagi. Misalnya di tempat di desa kalian, Banjar. Nah, Banjar, Seketruno, kalau di daerahnya Ibu, ya, itu aturan adat yang masih mungkin sangat-sangat melekat, atau di daerah lain itu juga masih ada. Kalau di desanya Ibu, itu tepatnya di Tegal Tugu, Gianyar ya, kalau ada setiap galungan, ya, kita harus yang namanya ngejot, ya, ngejot kepada orang atau keluarga yang dari sebelum galungan itu datang, itu mengadakan suatu perkawinan atau pawiwahan. Jadi kita hitung di mana saja, rumah siapa saja itu melakukan pawiwahan, ya. Siapa yang menikah nih, kita hitung berapa rumah ada di desa Ibu itu. Kita terjun ke kita datangi rumah tersebut, ngejot. Artinya di sana ngejotnya apa? Misalnya sekedar beras lah 1 kilo, berisi gula 1 kilo. Nanti kita akan mendapatkan timbal balik dari keluarga si yang mengadakan pawiwahan waktu sebelumnya. Sebelum itu kita harus tahu siapa-siapa saja sudah melakukan pawiwahan. Misalnya 20. Ke-20 itu harus kita datangi rumahnya. Itu. Ya. Ini ada yang ingin berargumen? Ada? Ada lagi yang ingin berargumen? Ninyoman Muni ya? Silakan. Selamat siang, Bu. Ya, siang. Perkenalkan, nama saya Nyoman Muni dari kelas 12 AP8 nomor absen 16. Ya, silakan. Di daerah saya, yaitu di Banjar Tebuana, Desa Taruh, Ya. ada suatu hukum adat, yaitu jika seorang wanita hamil di luar nikah, maka setelah dia menikah harus melakukan upacara mecaru atau metlatlah di pura desa. Di pura desa. Ya, jadi hamilnya di luar nikah. Jadi karena itu kita anggap itu adalah sebel jadinya desa itu ya. Sebel desa itu kotor, maka keluarga tersebut melakukan kegiatan pecaruan ya di puranya atau di pura desa ya? Iya, Bu. Di puranya ya? Ya. Ya, berarti itu salah satu contoh hukum Hindu yang wajib. Ya, itu sangat wajib
dilakukan. Karena itu berkaitan dengan desa itu sendiri ya. Karena itu berkaitan dengan desa itu sendiri. Jika tidak dilakukan, mungkin ada satu hal yang pasti akan sebab akibat di sana. Ya nggak, Muni? Ya, Bu. Ya. Makasih, Muni. Ya. Nah, itu beberapa contoh hukum Hindu yang sudah terdapat di daerah yang bisa dijelaskan oleh teman kalian yang terdapat di daerah setempat. Nah, Ibu ingin kalian ingat lagi hukum Hindu apa sih yang ada di daerah kalian. Makanya kalian harus explore tuh. Tanya-tanya lagi. Ini ada ingin berargumentasi lagi ya. Loli ya? Loli Prasintia. Ya, silakan Loli. Perkenalkan, nama saya Nikadet Loli Prasintia dari kelas 12 AP10, nomor absen 19. Saya berasal dari Banjar Junjungan Ubud. Di desa saya, khususnya di Junjungan, ada tradisi di mana jika salah satu anggota dari desa kita ada yang meninggal, akan memberikan patus berupa beras maupun uang kepeng setelah hari penguburan. Bila di hari penguburan itu diundur atau disebut dengan mesasah, setelah disasah baru diberikan patus berupa beras dan uang kepeng. Berarti setelah penguburan diberikan patusnya ya? Ya, Bu. Sedikit sama dengan di daerah Ibu, mungkin daerah lain juga seperti itu. Itu patus itu wajib, ada orang meninggal di Banjar ya, khususnya ini di Banjar ya, di Banjarnya Ibu. Itu kalau ada orang meninggal, kita diberikan kartu nih sama apa namanya kliennya. Ya, klien adatnya diberikan kartu nih, isi tulisan patus berupa apa. Beras 1 kilo misalnya sama uang 5.000 gitu misalnya, itu isi tulisan dengan nama kita. Ya, nama keluarga kita, misalnya orang tuanya, namanya orang tua. Terus kita datang ke rumah orang meninggal itu sebelum dikubur. Nah, kalau Loli itu sesudah dikubur ya. Nah, hampir sama. Kalau di sini, Bu, kalau masih di keluarga dekat, pas baru meninggalnya udah bawa, baik itu yang ada juga yang seperti bahasa Balinya jajagino juga diisi pisang yang berupa mentah-mentah juga. Tapi untuk yang keluarga dekat seperti itu. Tapi kalau udah sebanjarnya itu setelah penguburan diberi lagi. Oh, oke. Berarti setelah penguburan diberi lagi, berarti double ya, walaupun sudah beri keluarga dekatnya udah ngasih sebelumnya, nanti setelahnya ngasih juga, gitu ya Lili ya? Ya, karena itu istilahnya wajib berlaku untuk semuanya. Ya, berlaku untuk semuanya. Jadi semuanya harus seperti itu. Makanya kartu identitas itu membuktikan, oh si ini udah datang, ini udah datang, ini udah datang. Kalau tidak ada kartu tersebut, berarti si A atau si B ini tidak datang, tidak membayar patus. Itu akan kena sanksi ke daerah Ibu. Itu yang membuat kita harus mengikuti peraturan tersebut, ya. Makasih Loli atas argumennya. Nah, karena waktu sudah melebihi ya, sebenarnya cukup asik kita membahas tentang peraturan-peraturan yang ada di daerah kita sendiri. Jadinya setidaknya kalian pasti ingin tahu peraturan apa saja sih yang ada di daerah saya. Seperti itu. Mungkin kalian sudah sekarang mulai berpikir menggali peraturan apa saja yang ada di daerah kalian. Seperti itu ya. Nah, karena waktu memang sudah habis, Ibu akhiri di sini ya untuk 2 minggu ke depan. Itu Bapak Madenya yang akan mengisi jika beliau tidak berhalangan. Jika berhalangan mungkin Ibu yang akan mengisi materi selanjutnya. Nah, untuk akhir kata, terima kasih untuk yang sudah berargumentasi. Terima kasih partisipasinya. Akhir kata, selamat siang untuk kalian semua. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.